Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan ini, semua orang pasti mendambakan dan berharap segala hal bisa berjalan dengan baik, serta memperoleh hasil yang memuaskan. Dan semuanya itu bisa juga ditentukan oleh kondisi dan di mana posisi seseorang itu berada. Serta jangan hanya berpikiran bahwa niatan dan tindakan saja sudah mencukupi untuk melakukan sesuatu hal, tapi ada faktor-faktor lain yang juga bisa turut ikut ambil untuk menentukan mulus atau tidaknya setiap langkah yang kita lakukan. Dan apakah ada keterkaitan antara miskin, kaya, bodoh, dan pintar? Tentunya saya akan menjawab ada. Dan bahkan korelasi atau hubungannya juga sangat ikut mempengaruhi untuk mengembangkan keadaan ataupun potensi yang ada pada diri seseorang. Dan untuk yang pertama, saya ingin mencoba menghubungkan antara kemiskinan dengan kebodohan. Dan lengkap sudah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Meski bisa hidup, akan tetapi lebih sulit untuk memperbaiki setiap keadaan yang terjadi. Dan hanya kata nekat yang cocok untuk mengungkapkan keadaan yang semacam ini. Atau mereka yang ada dalam kondisi seperti ini. Keadaan yang kurang menguntungkan, ini akan membuat seseorang berada dalam berbagai tekanan, baik itu tekanan dalam keadaan hidup atau keadaan ekonomi, serta kebuntuan untuk menentukan dan ketidakmampuan berpikir dalam merancang masa depan. Karena daya berpikir yang dimiliki orang dalam kondisi ini pastinya tidak begitu baik. Akan tetapi, biasanya kepolosan dan kesabaran yang mereka miliki atau seseorang yang dalam kondisi ini miskin dan tidak begitu pandai itu cukup tinggi. Jadi kepolosan dan kesabaran mereka itu merupakan senjata utama untuk menjalani hidup. Dan itulah kelebihan yang biasanya mereka miliki. Dan untuk yang kedua, saya akan mencoba menghubungkan antara kemiskinan dan kepintaran. Meski memiliki kemampuan daya berpikir yang cukup bagus, akan tetapi tidak memiliki keleluasaan untuk menantang segala keadaan. Selalu menanti-nanti kesempatan untuk membuat dan melakukan suatu tindakan yang terbaik guna meminimalisir kerusakan ataupun kerugian yang tidak ingin mereka derita atau yang tidak mereka inginkan. Meski miskin, biasanya mereka yang berada dalam posisi ini mampu untuk sedikit demi sedikit atau secara perlahan itu mampu memperbaiki setiap keadaan yang mereka alami, serta secara bertahap mulai menyusun suatu rencana untuk mengembangkan kemampuan dan kemudian berusaha untuk melengkapi segala sarana dan prasarana guna mengurangi keterbatasan yang ada. Walaupun lambat dalam memperbaiki keadaan hidup, akan tetapi mereka selalu berjalan dengan pasti dari masa ke masa. Karena mereka memiliki daya berpikir yang cukup bagus. Dan tentunya bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki setiap kekurangan yang ada di sekitar mereka. Kemudian untuk yang ketiga, saya ingin mencoba menghubungkan antara kekayaan dan kebodohan. Walaupun bodoh, setidaknya di posisi ini atau di titik ini, seseorang itu akan memiliki kesempatan yang lebih besar dan leluasa untuk
mencoba berbagai hal yang ada di sekeliling mereka dan tidak begitu memperdulikan kerugian apa yang mungkin akan ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan. Karena semua sarana dan prasarana bisa dimanipulasi sesuka hati tanpa terlalu khawatir, merasa untuk kekurangan. Akan tetapi, mereka itu belum tentu bisa untuk mengelola suatu hal itu tetap langgeng ataupun stabil. Tapi bisa juga mereka itu memanfaatkan orang lain untuk ikut membantu mengelola setiap keadaan yang ada di sekitar mereka. Dan bila ada kemampuan dan kemauan, mereka itu bisa mencoba mempelajari sesuatu hal dari orang-orang yang ada dalam kendali mereka atau dalam pengawasan mereka, atau bisa juga disebut dengan bawahan mereka. Sehingga mereka bisa mengambil ataupun mempelajari apa yang dilakukan oleh bawahan-bawahan mereka atau orang-orang yang di bawah kendali mereka untuk belajar. Jadi sebagai sebuah pelajaran dari orang lain untuk diterapkan pada diri mereka sendiri. Lalu untuk yang keempat, saya akan mencoba menghubungkan antara kekayaan dan kepintaran. Dalam keadaan ini, maka lengkap sudah seseorang itu untuk bisa mengelola ataupun mengendalikan berbagai keadaan yang ada di sekitar mereka, serta tinggal melengkapi celah-celah mana yang masih memiliki kelemahan dan tidak terlalu khawatir akan suatu kegagalan. Prinsip mereka hanya berusaha untuk mencoba mengeksplorasi berbagai hal yang dianggap masih baru, karena mereka memiliki kekayaan yang akan menutupi setiap celah yang ada di dalam diri mereka atau di sekitar mereka. Dan dalam posisi ini, mereka juga bisa memanipulasi setiap keadaan agar variabel kegagalan bisa ditekan seminimal mungkin. Serta dari setiap percobaan yang mereka analisa akan sesuai dengan keinginan yang mereka pikirkan, tidak terlalu bergantung pada pemikiran orang lain, dan akan selalu bisa fokus untuk terus mengembangkan segala hal serta berbagai tekanan yang ada di sekitar mereka biasanya tidak begitu memiliki pengaruh yang besar terhadap diri mereka karena mereka sudah menguasai kedua hal tersebut, yaitu kekayaan dan kepintaran. Itulah sedikit hal yang bisa saya utarakan untuk kesempatan kali ini, bahwa ada faktor-faktor lain yang akan menghubungkan diri kita dengan hal-hal lainnya terkait dengan apakah itu kekayaan, kepintaran, ataupun kemiskinan dan kebodohan. Jadi semua hal itu pasti memiliki keterkaitan sehingga kita bisa mengambil langkah yang lebih mudah ataupun langkah yang sulit karena kondisi yang sedang dialami oleh seseorang. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran terkait kondisi tersebut, bahwa antara kebodohan, kemiskinan, kepintaran, dan kekayaan itu pasti akan memberikan dukungan-dukungan khusus untuk mengembangkan potensi dari seseorang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.